Bab 41, Bunuh Para Bandit, Gengsi Luo Chen. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, itu, lebih cepat dariku. Kepala desa kedua menoleh dengan susah payah dan menatap Luo Chen dengan wajah tenang. Sebelum dia selesai berbicara, mayat itu kehilangan vitalitasnya dan jatuh ke tanah dengan banyak debu. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh kepala desa kedua desa Serigala Gila, Serigala Bayangan, dan menghadiahkan 2000 poin aura. Mendengar perintah sistem, Luo Chen menyingkirkan manik-manik darah di pedang panjang, matanya menyapu para bandit di sekitarnya. Para bandit baru saja terbangun seperti mimpi, dan ada ekspresi ngeri di wajah mereka. Bagaimana mungkin, anak ini membunuh kepala desa kedua dengan begitu mudah? Seorang bandit kehilangan suaranya saat melihat mayat Serigala Bayangan. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Serigala darah, yang dipenjara oleh sinar cahaya, tiba-tiba meraung, jangan bunuh anak ini. Anak ini juga sangat kuat, kalian tidak bisa mengatasinya bersama-sama. Mendengar kata-kata Serigala darah, sekelompok bandit tampaknya telah menemukan tulang punggungnya dan dengan cepat mengepung Luo Chen. Tuan desa besar benar, anak ini memiliki tubuh yang kuat. Semuanya pergi bersama, bunuh anak ini dan balaskan dendam tuan desa kedua. Seorang bandit tiba-tiba bergema di antara kerumunan. Nak, apakah kamu ingin aku membantu? Melihat para bandit mengelilingi Luo Chen, Lord Grim yang sedang menonton pertunjukan tiba-tiba bertanya. Itu tidak lebih dari segerombolan ayam dan anjing. Luo Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan berkata dengan ringan, aku bisa menyelesaikannya, tidak perlu Tuan Jun untuk mengambil tindakan. Sebelum kata-kata itu jatuh, energi sejati Luo Chen melonjak, dan kesalahan bayangan Bangau diubah menjadi ekstrim olehnya, dan tubuhnya dengan cepat menghilang. Cahaya pedang muncul di udara, dan para bandit terus jatuh sambil memegangi tenggorokan mereka. Yang terkuat dari para bandit ini hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 4, dan bahkan serigala bayangan dari seniman bela diri tingkat 9 tidak dapat melakukan satu gerakan pun di tangan Luo Chen. Bagaimana mungkin kelompok bandit ini menjadi pengecualian? Namun, dalam beberapa tarikan napas, mayat para bandit bergelimpangan di mana-mana. Para bandit yang tersisa ketakutan oleh Luo Chen, dan dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Tidak peduli seberapa marahnya serigala darah itu, mereka tidak dapat menghentikan gunung-gunung ini. Pencuri itu melarikan diri. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh 24 bandit, menghadiahkan 2400 poin aura dan 2400 keterampilan dalam pedang bayangan terbelah. Mendengar perintah sistem, Luo Chen sedikit kecewa. Kekuatan para bandit ini terlalu lemah, dan energi spiritual yang dapat mereka berikan kepadanya terlalu sedikit. Hanya saja Luo Chen tidak menyadari keterkejutan samar di wajah Lord Grim yang tersenyum. Anak ini ternyata adalah seorang pendekar tingkat rendah dari pangkat mendalam, dan dia telah mencapai alam kesatuan surga dan manusia, dan teknik pedang yang baru saja dia perlihatkan jelas merupakan tingkat yang lebih rendah dari pangkat mendalam. Meskipun dia belum mencapai alam kesatuan surga dan manusia, aku khawatir itu tidak sama, jauh. Menurut berita di kota Lingyun, anak ini dapat berlatih kultivasi adalah masalah beberapa hari ini. Lord Grim menatap Luo Chen, seolah-olah melihat monster yang tidak tahu dari mana asalnya. Hanya dalam beberapa hari, aku mengolah teknik pedang tingkat rendah tingkat kuning ke alam harmoni antara manusia dan alam, dan mengolah teknik tubuh bawahan dan teknik pertempuran tingkat mendalam ke alam harmoni antara manusia dan surga. Ngomong-ngomong, aku juga menguasainya. Mendeng Feng menciptakan ilmu pedang tingkat rendah tingkat mendalam di alam ekstrim. Kecerdasan semacam ini, bahkan di tempat-tempat di mana monster berkumpul seperti Akademi Liu Yun, tidak banyak orang yang memilikinya. Tunggu. Seseorang di kota Lingyun telah mengolah teknik tersebut hingga mencapai alam harmoni antara manusia dan alam. Lord Grim menatap sosok Luo Chen, hatinya tergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menebak, apakah anak ini. Sebelum Lord Grim tiba di kota Lingyun, dia tinggal di Liu Yun Wuxing. Selama periode ini, dia juga bertanya kepada bendahara Xie yang menerobos ke alam kesatuan surga dan manusia di Liu Yun Wuxing. Namun, penjaga toko Xie hanya mengatakan bahwa dia adalah ahli kuno dalam seni bela diri Liu Yun, dan dia akan membuat terobosan di kota Lingyun, dan dia telah meninggalkan kota Lingyun. Namun, setelah melihat kecerdikan yang ditunjukkan oleh Luo Chen,
Lord Grimm harus bertanya-tanya apakah penjaga toko Xie sengaja menyembunyikan identitas orang itu. Bagaimanapun, meskipun dia dan Su Mingche terkait erat, pertempuran antara Liu Yun Wuxing dan Akademi Liu Yun tidak pernah berhenti, terutama dalam hal perebutan kejeniusan. Kedua kekuatan itu ingin membuat semua kejeniusan kekaisaran Liu Yun. Di dalam tas, jangan tinggalkan setengah dari lawan. Dalam keadaan ini, bukan tidak mungkin bagi penjaga toko Xie untuk menyembunyikan identitas Luo Chen darinya. Jika anak ini benar-benar mengolah teknik ke alam harmoni antara manusia dan alam, dia akan dapat memasuki Akademi Liu Yun setelah 1 tahun pendaftaran, tetapi bakatnya sedikit lebih buruk. Jika tidak, dia dapat langsung merekrut Akademi Liu Yun. Lord Grimm menatap punggung Luo Chen dan berkata dalam hatinya, "Tuan Jun." Suara Luo Chen tiba-tiba terdengar tepat ketika Lord Grimm berpikir dalam hati, "Saya ingin mencoba melawan serigala darah, dan meminta Tuan Jun untuk berperang untuk saya." Luo Chen masih sedikit bersemangat untuk serigala darah. Serigala bayangan dari alam master bela diri tingkat 9 memberinya 2000 poin aura. Lalu serigala darah dari alam master bela diri tingkat 2 seharusnya dapat memberikan lebih banyak aura. Dasar bocah, Lord Grimm tidak dapat menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. "Baiklah, kalau begitu kamu bisa mencobanya." Dengan itu, Lord Grimm mengangkat tangannya dan melepaskan sinar cahaya yang mengikat serigala darah itu. "Nak, karena kamu akan mati sendiri, maka tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain." Setelah melepaskan ikatannya, serigala darah itu menatap Luo Chen, menggertakkan giginya. Karena alasan Luo Chen, desa serigala gila itu sekarang hanya ada dalam nama, dan dia adalah satu-satunya komandan yang tersisa. Awalnya, dia sangat ingin membalas dendam, bagaimanapun juga, dia bisa yakin bahwa dia bukanlah lawan Lord Grimm. Siapa yang tahu bahwa Luo Chen tidak tahu jenis angin apa yang dia tarik, jadi dia mengirimkannya ke pisaunya. Selain ekstasi, serigala darah tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Dia adalah seniman bela diri hebat peringkat kedua yang bermartabat. Dia memiliki reputasi yang hebat di kota Lingyun dan beberapa kota terdekat, dan sekarang dia benar-benar dibenci oleh seniman bela diri peringkat keempat. Memikirkan hal ini, serigala darah tidak dapat menahannya lagi. Pedang panjang itu keluar dari sarungnya, dan sosok itu dengan cepat menghilang di tempatnya. Tampaknya ada serigala yang melolong di udara, dan cahaya pedang berdarah tiba-tiba muncul, dan kemudian berubah menjadi serigala yang berlari kencang, menggigit Luo Chen. Teknik pedang tingkat menengah Huang Tier, teknik pedang serigala gila. Dibandingkan dengan Lei San tua yang dibunuh oleh Luo Chen di pegunungan Warcraft. Sebelumnya, teknik pedang serigala gila serigala darah tidak diragukan lagi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Meskipun belum mencapai ranah kesatuan alam dan manusia, itu masih sangat kuat. Penindasan, Luo Chen membuat langkah kaki yang salah, hanya meninggalkan bayangan di tempat, dan kemudian cahaya bilah turun, mencabik-cabik bayangan itu, dan akibat dari cahaya bilah itu menebas ke tanah, merobek tanah menjadi retakan yang dalam. Ada suara angin di udara, dan ekspresi serigala darah bergerak, dan pisau panjang di tangannya menebas secara diagonal, hanya mengenai cahaya pedang berbentuk salib. Kecepatan reaksi yang begitu cepat, layak menjadi orang kuat di ranah seniman bela diri yang hebat. Luo Chen diam-diam terkejut, dengan kesalahan bayangan Bangou di ranah kesatuan surga dan manusia. Apakah dia pernah berurusan dengan Lei San sebelumnya atau ketika dia berurusan dengan serigala bayangan, dia tampak cukup nyaman. Namun, trik yang tidak menguntungkan ini dikempiskan ketika berhadapan dengan serigala darah, yang juga membuat Luo Chen mengerti betapa besar kesenjangan antara Master Bela Diri dan Master Bela Diri Agung. Tepat ketika Luo Chen diam-diam ketakutan, Blood Wolf telah mengayunkan pisaunya ke arah lokasi Luo Chen. Luo Chen tidak berani mengabaikannya. Dia menghela napas dan menyapu beberapa langkah ke samping. Angin pisau menyapu tubuh Luo Chen, membuatnya memburu dan memburu. Ini memiliki kekuatan. Blood Wolf menatap Luo Chen yang tidak terluka dan berkata dengan senyum menyeringai, "Sayangnya, jarak antara seniman bela diri dan seniman bela diri yang hebat tidak seperti yang dapat Anda bayangkan." Sebelum kata-kata itu jatuh, serigala darah dikelilingi oleh energi tak berdosa berdarah dan menghantam Luo Chen. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan serigala darah saat ini lebih dari 30% lebih cepat. Ekspresi Luo Chen sangat menakjubkan, dan dia tidak berani mengendur sedikitpun. Kipas Kren Shadow bergerak ke ekstrim, meninggalkan banyak bayangan di sekitarnya dalam sekejap. Serigala darah mendengus ketika dia melihatnya, dan cahaya pisau berdarah terbang keluar dari tangannya.
Pada saat berikutnya, semua bayangan yang ditinggalkan Luo Chen hancur, dan serigala darah itu melihat Luo Chen dan langsung menyerbu. Sialan, Luo Chen mengumpat dalam hati, menggertakkan giginya, cahaya darah samar muncul di tubuhnya, dan kemudian alih-alih mundur, dia bergegas menuju serigala darah. Mengapa anak ini begitu sembrono? Ekspresi Lord Grimm mengembun ketika dia melihat pemandangan ini, tubuhnya gelisah, matanya tertuju pada serigala darah, siap menyelamatkan Luo Chen kapan saja. Di bawah tatapan Lord Grimm, Luo Chen dan serigala darah dengan cepat bertabrakan, memunculkan asap dan debu di langit. Kemudian suara dua senjata yang memasuki daging keluar dari asap dan debu pada saat yang bersamaan. Jantung Lord Grimm tiba-tiba meledak, sebelum dia sempat bergerak, suara terkejut serigala darah terdengar di telinga Lord Grimm. Bagaimana ini mungkin? Lord Grimm terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia menyingkirkan asap itu, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Luo Chen berdiri di depan serigala darah, dengan luka mengerikan di bahunya, darah mengalir di lukanya, mewarnai pakaian di sekitarnya menjadi merah. Di seberang Luo Chen, ada pedang panjang yang tertancap di dada serigala darah, memotong vitalitasnya. Anak ini, Lord Grimm menatap Luo Chen, dan cahaya panas tiba-tiba muncul di matanya. Tantangan melompati katak bukanlah apa-apa. Di Akademi Liu Yun, jika Anda tidak dapat melompati katak, Anda malu untuk mengatakan bahwa Anda adalah siswa Akademi Liu Yun. Tetapi jika penampilan Luo Chen sebelumnya ditambahkan, kejeniusan seperti itu jarang terjadi. Bahkan di Akademi Liu Yun, tunggu masalah ini, segera kembali ke Akademi Yun dan tukarkan penawaran khusus dengan guru lainnya. Lord Grimm menatap Luo Chen, dan berkata dalam hatinya, anak ini harus masuk Akademi Liu Yunku, dia tidak boleh tertarik dengan seni bela diri Liu Yun. Ayo, Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Lord Grimm, memegangi bahunya, mendengarkan perintah sistem yang tiba-tiba terdengar di benaknya, senyum yang tak terhentikan muncul di wajahnya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh Blood Wolf, penguasa desa serigala besar, menghadiahkan 5.000 poin Reiki, 3.000 poin kemahiran dalam, pedang bayangan terbelah, dan 1.000 poin kemahiran dalam, tempering tubuh banteng tandus. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh 3 penguasa desa serigala gila, membunuh pencuri desa serigala gila, menyelesaikan misi terbatas waktu, menekan desa serigala gila, menghadiahkan 50.000 poin aura, dan kesempatan untuk menggambar. Jika bukan karena Lord Grimm di sampingnya, Luo Chen tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak saat ini. Perjalanan ke desa serigala gila ini secara langsung menyebabkan auranya melonjak hingga 95.658 poin, yang cukup baginya untuk secara bersamaan mempromosikan Chongsuju Yuan Jue dan Splitting Shadow Sword ke alam harmoni antara manusia dan alam. Mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya, Luo Chen memandang Lord Grimm di samping dan berkata dengan wajah serius, "Terima kasih, Tuan Jun, karena telah bertempur untukku." Mendengar perkataan Luo Chen, Lord Grimm segera tersadar, mengangguk pelan, dan tersenyum, "Tidak apa-apa, ayo kita pergi dan lihat di pondok." Meskipun kelompok bandit ini tidak terlalu kuat, mereka memiliki pijakan di dekat kota Lingyun. Setelah sekian lama, seharusnya ada sedikit penghematan. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri ketika Lord tertawa. Dia telah menggurui dan bahagia sebelumnya, tetapi dia telah melupakan manfaat lain dari pemberantasan desa serigala gila ini. "Terima kasih, Tuan Jun karena telah mengingatkan." Luo Chen mengangguk sambil tersenyum, dan berlari menuju pondok dengan tergesa-gesa. Tunggu, Lord Grimm tidak bisa menahan perasaan sedikit terdiam ketika dia melihat gerakan Luo Chen. Memutar pergelangan tangannya, pil kuning dengan aroma pil samar muncul di tangannya. Selanjutnya, obati traumanya, Jun Mo tersenyum ringan, dan melemparkan pil di tangannya ke Luo Chen. Luo Chen mengambil pil itu, tersenyum pada Lord Mo dan berterima kasih padanya, memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, lalu berjalan menuju bagian dalam desa serigala gila. Bagaimanapun, sekarang dia berutang banyak pada Lord Grimm, dan tidak ada bedanya apakah dia berutang lebih atau kurang. Ketika Lord Grimm melihatnya, dia tertawa. Dibandingkan dengan Luo Qingsui, yang memiliki kepribadian dingin, temperamen Luo Chen cukup sesuai dengan seleranya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lord Grimm mengikuti Luo Chen dan memasuki desa serigala gila. Dalam 2 jam berikutnya, dengan bantuan persepsi mengerikan Lord Grimm, Luo Chen mengangkat bagian dalam desa serigala gila tegak lurus.
Dia dan Lord Grim bergandengan tangan untuk menemukan semua harta karun di Desa Serigala Gila. Keluar, di lobi Desa Serigala Gila, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata saat dia melihat tumpukan permata mengalir keluar dari cincin semesta di depannya. Para bandit ini gila, kan? Luo Chen melihat tumpukan permata emas dan perak, bahkan tanpa keinginan untuk menghitungnya, tidak bisa berkata-kata. Para bandit di Desa Serigala Gila semuanya adalah pejuang, jadi mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak kekayaan yang mengambang? Setelah membawa tumpukan permata ini ke cincin semesta tingkat rendah yang ditemukan dari Desa Serigala Gila, Luo Chen mengalihkan perhatiannya ke sisi lain. Ada setumpuk kecil batu roh tingkat rendah, sekitar 5 atau 600 buah, dan di tumpukan batu roh itu, ada 3 buku cheat. Teknik pedang Serigala Gila, teknik pedang tingkat menengah tingkat kuning, yang disusun ulang dan dibuat oleh generasi selanjutnya berdasarkan bab-bab yang rusak dari teknik pedang tingkat tinggi tahap misterius, teknik pedang Serigala Darah. Dikatakan bahwa jika teknik pedang Serigala Gila dapat dikultivasikan ke alam kesatuan alam dan manusia, mungkin dapat memahami teknik pedang Serigala Darah dari teknik pedang tingkat tinggi peringkat misterius. Teknik pemulihan payudara, metode rahasia tanpa tingkatan, mampu menyembunyikan tingkat kultivasi seseorang, yang tidak berlaku bagi mereka yang lebih besar dari kekuatannya sendiri. Pelarian darah, metode rahasia tingkat rendah Huang Tier, membakar esensi dan darah dalam tubuh, sehingga kecepatannya sendiri akan meningkat tajam, dan akan jatuh ke dalam periode kelemahan singkat setelah digunakan. Teknik pedang Serigala Gila ini tidak perlu dipelajari. Junmo tiba-tiba tertawa dan berkata dengan ringan, meskipun itu berevolusi dari teknik pedang Serigala Darah, tidak ada yang pernah memahami teknik pedang Serigala berdarah darinya. Daripada membuang-buang waktu untuk berpartisipasi pencerahan, lebih baik mencari teknik pedang tingkat tinggi lainnya untuk dikultivasikan. Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dia juga tidak punya rencana untuk berlatih seni pedang Serigala Gila. Bagaimanapun, meskipun dia bisa meningkatkan seni bela diri dan seni bela diri dengan energi spiritual, dia tidak begitu boros. Setidaknya sampai kultivasinya mencapai ranah master bela diri bawaan, dia tidak akan mempelajari seni bela diri selain ilmu pedang. Adapun 2 rahasia teknik penekan nafas dan keluarnya darah, Junmo tersenyum pada Luo Chen dan berkata dengan ringan, teknik surge-surge layak dipelajari, dan akan berguna saat bepergian ke luar negeri. Dan kata-kata keluarnya darah. Lord Grim mengerutkan bibirnya, dengan jijik berkata, teknik rahasia sampah semacam ini Akademi Liu Yun terlalu malas untuk memasukkannya. Dengan bakatmu, sia-sia saja mengolah teknik rahasia sampah ini. Mendengar perkataan Lord Grim, ekspresi Luo Chen tiba-tiba menjadi sedikit kaku, menoleh untuk melihat Lord Grim. Dia tidak menyangka bahwa hanya mengandalkan ilmu pedang tingkat rendah tingkat Huang di alam harmoni surga dan manusia dan ilmu pedang tingkat rendah tingkat mendalam di alam harmoni surga dan manusia dapat membuat Lord Grim mengatakan hal-hal seperti itu. Kenapa? Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi dari mataku? Junmo tersenyum dan menatap Luo Chen sambil tersenyum, dan berkata dengan sedikit emosi, sejujurnya, bahkan aku tidak menyangka untuk berlatih teknik itu. Ternyata itu adalah sampah kota Ling Yun yang dikabarkan. Hati Luo Chen bergetar hebat, dan dia layak menjadi instruktur Super Akademi Ling Yun. Dia hanya menjalankan jue pengumpulan ki keluarga Luo, dengan sekuat tenaga ketika dia akhirnya bertabrakan dengan Serigala Darah, dan segera menghentikan pengoperasian teknik setelah membunuh Serigala Darah. Tanpa diduga, dalam waktu sesingkat itu, Lord Grim telah menyadari petunjuk itu. Dan Lord Grim tampaknya tidak melihat perubahan wajah Luo Chen, dan berkata pada dirinya sendiri, dengan bakatmu, kamu bisa masuk Akademi Liu Yun. Aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Luo Chen ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu. Merupakan hal yang baik untuk dapat bergabung dengan Akademi Liu Yun, belum lagi ada tugas khusus masuk Akademi Liu Yun dalam daftar tugasnya. Hanya saja jika dia memasuki Akademi Liu Yun terlalu dini, dia pasti akan merasa sedikit terkekang. Bagaimanapun, bakat kultivasinya hanya meningkat ke tingkat menengah bahkan setelah meminum pil Yimai Sisui. Dibandingkan dengan Tian Jiao yang sering maju dan bahkan kelas super di Akademi Liu Yun, bakat tingkat menengahnya hampir seperti sedikit hijau di antara ribuan bunga, sangat menarik perhatian. Jika pada saat itu kecepatan kultivasinya terlalu cepat, dia mungkin akan menarik perhatian orang-orang yang tertarik. Lagi pula, di ranah seni bela diri, bahkan jika dia 1 peringkat per hari, dia dapat memaafkan efek tekniknya,
tetapi jika dia mencapai ranah seni bela diri yang hebat atau bahkan ranah master bela diri bawaan, dia masih memiliki 1 peringkat per hari, maka itu agak tidak masuk akal. Apakah kamu khawatir kehilangan kompetisi besar keluarga Luo? Melihat Luo Chen tidak berbicara, Lord Grim tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Menurutnya, dengan kekuatan Luo Chen saat ini, dia dapat sepenuhnya menyapu bersih generasi muda kota Lingyun. Tempat kecil ini tidak dapat lagi menampungnya. Alasan mengapa Luo Chen masih tinggal di kota Lingyun mungkin karena dia ingin menjadi Luo dalam beberapa hari. Rumah adalah blockbuster. Sebelum Luo Chen dapat berbicara, Lord Grim tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika kamu bersedia memasuki Akademi Liu Yun, maka itu adalah tawaran khususku, asalkan kau melapor ke Akademi sebelum dimulainya sekolah tahun depan. Tuan Jun, kalian semua membicarakannya, jika aku menolak lagi, akan terlalu bodoh untuk memujinya. Mendengar senyum Lord Grim, Luo Chen merasa lega. 1 tahun digunakan sebagai penyangga, cukup baginya untuk meningkatkan bakat kultivasinya. Saat itu, tidak peduli seberapa mempesonanya dia saat mendaftar di sekolah, dia masih bisa memaafkannya karena mengalami petualangan selama periode ini. Oleh karena itu, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan langsung berkata sambil tersenyum kepada Lord Grim, aku tidak tahu berapa banyak anak muda yang bermimpi untuk bergabung dengan Akademi Liu Yun. Tentu saja, aku tidak bisa menolak. Lord Grim sangat gembira saat mendengarnya. Meskipun bakat kultivasi Luo Chen tidak tinggi, pemahamannya luar biasa. Selama dia bisa meningkatkan bakat kultivasinya, masa depannya tidak akan terbatas. Dan begitu ketenaran Luo Chen akan menggemparkan dunia di masa depan, sebagai mentor yang menggali Luo Chen di 1 tangan, statusnya di akademi pasti akan lebih meningkat, dan dia bahkan mungkin menjadi wakil kepala sekolah termuda di Akademi Liu Yun. Kamu ambil token ini, memikirkan hal ini, Lord Grim membalikkan pergelangan tangannya, dan sebuah token unik muncul di tangannya, yang diserahkannya kepada Luo Chen. Sebelum sekolah dimulai tahun depan, jika kamu pergi ke Akademi Liu Yun dan menunjukkan token ini, seseorang secara alami akan memeriksa prosedur penerimaan untukmu. Lord Grim menatap Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, hanya saja kamu belum mendaftar ke sekolah, jadi aku tidak pandai mengajarimu latihan dan keterampilan, jadi setelah kompetisi keluarga Luo, kamu harus melapor ke sekolah sesegera mungkin. Luo Chen mengangguk pelan, lalu mengambil token itu. Sesaat setelah menerima token, perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh kualifikasi penerimaan Akademi Liu Yun. Tugas khusus masuk Akademi Liu Yun telah menyelesaikan setengah dari kemajuan. Harap lapor ke Akademi Liu Yun sebelum akhir pendaftaran Akademi Liu Yun. Hadiah tugas akan dimasukkan ke Akademi Liu Yun. Nanti, mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak bisa menahan senyum sedikit di wajahnya, lalu memasukkan token yang diberikan Lord Grim kepadanya ke dalam cincin alam semesta tingkat rendah dan menyatukannya dengan cincin alam semesta tingkat menengah. Saya berencana untuk tinggal di rumah Luo untuk periode waktu berikutnya dan menunggu kompetisi besar Luo dimulai. Guru, apakah Anda tinggal di Liu Yun Wuxing atau tinggal di rumah Luo saya? Setelah menerima token, Luo Chen menatap Lord Grim dan berkata dengan tegas. Mendengar nama Luo Chen, Lord Grim tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk puas, lalu tersenyum, saya masih tinggal di Liu Yun Wuxing, agar tidak merusak rencana Anda. Rencana? Apa rencananya? Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya mengangguk dan tersenyum, jika demikian halnya, maka siswa tidak memaksanya, tetapi saya memiliki seorang guru untuk mengantar saya. Sebaiknya Anda memanggil saya Tuan Jun, dengarkan dengan lebih lembut. Jun Mo tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan getir, terlalu banyak tekanan bagi monster kecil seperti itu untuk memanggil saya seorang mentor. Sebelum kata-kata itu selesai, Lord Grim mengangkat tangannya dan meledakkan energi lembut, memegang Luo Chen, keduanya dengan cepat terbang ke kota Lingyun. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di luar kota Lingyun, Lord Grim menurunkan Luo Chen, dan berjalan menuju Liu Yunwu, dan Luo Chen bergegas ke rumah Luo. Begitu melangkah masuk ke gerbang keluarga Luo, Luo Chen menyadari bahwa suasana keluarga Luo agak salah. Karena Lord Grim, guru khusus Akademi Liu Yun, datang ke kota Lingyun sebelumnya, generasi muda keluarga Luo juga menjadi sangat rajin. Namun, begitu memasuki gerbang rumah Luo, Luo Chen menemukan bahwa sepupu,
sepupu, dan sepupunya tidak tinggal di lapangan seni bela diri lagi untuk berpura-pura berlatih gerakan. Master Chen, Anda kembali? Luo Chen bertanya-tanya. Sebelum dia sempat berpikir dengan hati-hati, sosok Deacon Crane tiba-tiba muncul di depan Luo Chen. Paman Crane, Luo Chen kembali sadar, menunjuk ke arah murid-murid keluarga Luo yang berkumpul tidak jauh, dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Bukankah seharusnya Luo Yun dan yang lainnya berlatih di lapangan seni bela diri? Itu saja, Deacon Crane dengan cepat menjelaskan, karena guru khusus Akademi Liu Yun datang ke kota Lingyun. Tetua berdiskusi dengan para tetua untuk memajukan pertandingan besar besok dan mengundang guru Akademi Liu Yun datang untuk menonton, dan saya berharap beberapa murid keluarga Luo saya dapat dihargai oleh guru itu. Murid keluarga Luo, Luo Chen mencibir ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ringan, saya khawatir Luo Fan telah membuat terobosan. Tetua Agung bermaksud untuk mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Luo Fan menunjukkan wajahnya di depan instruktur Akademi Liu Yun. Jika saya tidak salah menebak, tetua mengirim seseorang untuk mengundang mentor itu, dan dia juga bermaksud menggunakan nama saudara perempuan saya. Tuan Chen bijaksana, kata Deacon Crane sambil tersenyum, baru kemarin, Luo Fan berhasil menerobos ke ranah seniman bela diri tingkat 3. Seniman bela diri tingkat 3. Luo Chen menggelengkan kepalanya, tidak banyak bicara, dan berjalan langsung menuju kamarnya. Melihat ekspresi Luo Chen, Deacon He merasakan perubahan mendadak, tetapi tidak banyak bertanya, dia bergegas ke kediaman Luo Xiao dan melaporkan berita itu kepada Luo Xiao. Lao He, maksudmu? Chener bersikap sangat tenang. Di kamar Luo Xiao menggosok token unik di tangannya, dan Deacon Chong He tersenyum. Jika Luo Chen ada di sini, dia dapat menemukan bahwa token di tangan Luo Xiao persis sama dengan token yang diberikan Lord Grimm kepadanya, tetapi token di tangan Luo Xiao jelas terlihat lebih halus. Ya, kata Deacon Crane dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Chen, setelah mengetahui bahwa Luo Fan adalah seniman bela diri tingkat 3, dia tidak hanya bersikap tenang, tetapi bahkan, Deacon Crane mengingat ekspresi Luo Chen saat itu, lalu melanjutkan, bahkan sedikit meremehkan. Anak ini, mendengar kata-kata Deacon He, Luo Xiao tertawa, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya anak ini telah memperoleh banyak hal di pegunungan Warcraft. Diperkirakan akan ada pertunjukan yang bagus besok. Patriark, apa maksudmu? Deacon Crane ragu-ragu, merendahkan suaranya dan berkata, kekuatan Tuan Muda Chen lebih tinggi dari Luo Fan. Luo Xiao hanya menggelengkan kepalanya, tidak berbicara, tetapi memiliki senyum yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat yang sama, Lord Grimm juga menerima surat undangan dari keluarga Luo yang diserahkan oleh penjaga toko Xie. Setelah beberapa saat terkejut, Lord Grimm tersenyum dan menerima surat undangan itu. Sepertinya kalian bisa menonton pertunjukan yang bagus sebelum meninggalkan kota Lingyun. Junmo tersenyum dengan pandangan tidak yakin di matanya, menoleh untuk melihat penjaga toko Xie, dan berkata dengan ringan, Old Xie, Ming Che seharusnya memberimu sepotong token kecing Sujia. Penjaga toko Xie terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengangguk. Dia tahu bahwa Lord Grimm dan Lord Su bertemu Moni. Hal semacam ini sama sekali bukan rahasia, dia tidak perlu menyembunyikannya. Bersiaplah, secara pribadi kirimkan token kecing ke keluarga Luo besok. Junmo tersenyum dan berkata dengan lembut, melihat ke arah Luo. Tuan Jun, apakah Anda begitu optimis tentang Tuan Muda Chen? Penjaga toko Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika dia mendengar tawa Junmo. Lord Grimm berhenti berbicara, melambaikan tangannya, dan berjalan menuju ruang tamu. Luo Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah kembali ke kamar, dia menutup pintu untuk pertama kalinya, dan kemudian memanggil panel atribut. Host, Luo Chen, kultivasi, seniman bela diri kelas 4, 1/120.000. Kualifikasi kultivasi, kualifikasi kelas menengah, 400.000 per 10 juta, tingkat pertumbuhan aura meningkat secara permanen sebesar 30%. Latihan saat ini, Luo Family Gathering Kijue, surga dan manusia adalah 1, kemahiran max. Metode latihan yang dapat diganti, Chong Suju Yuan Jue, mahir dalam api, kemahiran 1/50.000. Latihan pelatihan fisik, Barbarian Bull Body Tempering Jue, latihan pertama untuk pemula, 1.001/100.000. Keterampilan bela diri, Cross Sword Art, harmoni surga dan manusia. Splitting Shadow Sword, mencapai puncak, kemahiran 5.400/50.000.
Senva dan keterampilan tempur, kesalahan bayangan bangau, surga dan manusia dalam satu. Metode rahasia, teknik napas yang melonjak, kemahiran 1/5000. Reiki, 125.658 poin, tingkat pertumbuhan saat ini 88 poin menit. Melihat aura 125.658 poin pada panel atribut, Luo Chen ragu-ragu sejenak, dan meletakkan jarinya pada kolom level kultivasi. Sebenarnya, dia dapat sepenuhnya meningkatkan Chong Suju Yuan Jue, dan Dispersion Shadow Sword, kerana kesatuan surga dan manusia, tetapi hanya Dispersion Shadow Sword yang baik-baik saja. Rana kesatuan manusia tidak dapat membangkitkan penglihatan. Tetapi, Chong Suju Yuan Jue, berbeda. Begitu Luo Chen mempromosikan Chong Suju Yuan Jue ke kesatuan surga dan manusia, itu pasti akan mengarah pada fenomena surga dan bumi. Agar tidak memengaruhi pertunjukan bagus besok, Luo Chen harus sementara menekan keinginan untuk meningkatkan Chong Suju Yuan Jue. Ding! Selamat atas peningkatan level host. Kondisi saat ini, seniman bela diri kelas 5, 1/160.000, tingkat pertumbuhan aura meningkat menjadi 98 poin per menit. Merasakan energi nyata di tubuhnya yang dengan cepat menjadi lebih penuh, senyum muncul di wajah Luo Chen, dan kemudian dia merenung sejenak, dan jari-jarinya langsung mendarat di teknik pernapasan. 5.659 poin aura yang tersisa langsung berubah menjadi 660 poin, dan perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mengolah metode rahasia, bedah simulasi, dengan sangat sukses, dan efek bedah gelombang meningkat, dan dapat menyembunyikan basis kultivasinya sendiri, yang tidak berlaku untuk dua alam yang lebih tinggi dari kekuatannya sendiri. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak bisa menahan senyum sedikit lebih banyak di wajahnya. Tidak seperti latihan dan seni bela diri, efek dari metode rahasia bersifat tetap, dan bahkan jika digunakan dengan mahir, efeknya tidak akan meningkat. Alasan mengapa Luo Chen memilih untuk meningkatkan bedah simulasi tadi adalah karena aura yang tersisa hanya cukup untuk meningkatkan gelombang-gelombang. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah meningkatkan level teknik retensi, akan ada kegembiraan yang tidak terduga. Awalnya, teknik menahan napas hanya bisa digunakan oleh para prajurit yang tidak lebih tinggi dari satu alam, tetapi sekarang telah diperkuat hingga efektif untuk para prajurit yang tidak lebih tinggi dari dua alam. Setelah mencoba mengoperasikan teknik napas kecil, napas Luo Chen dengan cepat melemah, dan dalam sekejap mata dia jatuh ke alam seniman bela diri kelas 1. Setelah menyelesaikan semua ini, Luo Chen menyingkirkan panel atribut dan jatuh ke tempat tidur, siap untuk tidur. Namun, tidak lama setelah Luo Chen berbaring, tiba-tiba terdengar suara bantingan keras di luar pintu. Luo Chen tampak kedinginan, berbalik dari tempat tidur, membuka pintu dengan wajah gelap. Di luar pintu, seorang murid keluarga Luo masih mempertahankan postur mendobrak pintu. Di belakangnya, seorang anak laki-laki berusia 14 atau 5 tahun berdiri di tempat dengan kesombongan yang tak tersamar di wajahnya. Melihat keduanya, wajah Luo Chen menjadi lebih suram, dan dia bersenandung, ada sesuatu. Dia mengenal mereka berdua, dan pemuda di belakang adalah cucu dari tetua, Luo Fan, jenius pertama dari keluarga Luo setelah Luo Qingsui pergi ke Akademi Liu Yun. Adapun murid keluarga Luo yang mendobrak pintu, itu adalah kaki anjing Luo Fan, Luo Ning. Ketika Luo Chen tidak bisa berlatih sebelumnya, mereka berdua kesulitan menemukan Luo Chen. Kudengar kau bisa berkultivasi. Luo Fan melangkah maju, menyipitkan mata ke arah Luo Chen, dan mencibir, selamat. Keluarga Luoku tidak akan selalu ditertawakan oleh orang-orang yang tidak bisa berkultivasi. Tidak, Luo Chen mundur 2 langkah dan berkata dengan ringan, kau harus menjauh dariku. Aku lebih takut berhubungan dengan orang bodoh, agar orang lain tidak menganggap aku bodoh juga. Kau, wajah Luo Ning tiba-tiba menjadi muram saat mendengar perkataan Luo Chen, dan dia mengangkat tangannya dan memukul Luo Chen. Luo Fan mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Luo Chen melihat kilatan cahaya dingin di matanya, dan pedang panjang di pinggangnya tiba-tiba muncul. Banyak cahaya pedang tiba-tiba muncul di sekelilingnya, menutupi Luo Ning. Pedang bayangan spektroskopik, di bawah kendali Luo Chen yang disengaja, meskipun pedang ini tampak menakjubkan, kekuatannya terbatas pada pukulan penuh seorang seniman bela diri tingkat pertama. Namun, Luo Ning hanya memiliki basis kultivasi seniman bela diri tingkat 9.
Menghadapi serangan Luo Chen, dia terkena Jiang Wang sebelum dia bisa bereaksi. Sejumlah besar luka dengan cepat muncul di tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah sambil terus meratap. Jaga anjingmu, kalau tidak aku tidak akan berjanji untuk menunjukkan belas kasihan lain kali. Luo Chen membuang darah di pedang panjang itu, menatap Luo Fan, dan berkata dengan ringan. Mendengar perkataan Luo Chen, wajah Luo Fan langsung menjadi muram, dan dia berkata sambil tersenyum menyeringai, sampah. Berani bersikap sombong seperti itu. Baguslah, saat kompetisi besok, aku akan menyingkirkanmu secara pribadi. Sampah, seharusnya terlihat seperti sampah. Luo Chen tersenyum meremehkan, berbalik kembali ke kamar, dan menutup pintu dengan mudah. Luo Fan melirik Luo Ning yang tergeletak di lantai, dan segera pergi dengan wajah muram, hanya menyisakan Luo Ning yang tergeletak di tempat dan terus-menerus melolong ada kata-kata untuk satu malam. Di pagi hari berikutnya, Luo Chen berjalan menuju lapangan seni bela diri setelah mandi. Lapangan seni bela diri keluarga Luo dipenuhi orang-orang, dan banyak orang di kota Lingyun secara khusus bergegas datang. Bahkan keluarga Li, yang tidak pernah berurusan dengan keluarga Luo, mengirim tetua agung dan sesepuh lainnya untuk mengamati upacara tersebut. Bagaimanapun, keluarga Luo adalah salah satu dari dua keluarga besar di kota Lingyun, dan akan merugikan mereka untuk mengetahui kekuatan generasi muda keluarga Luo. Dan keluarga Luo juga senang menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jadi meskipun Anda tidak menerima undangan dari keluarga Luo, selama kekuatan Anda mencapai ranah seniman bela diri, Anda dapat memasuki keluarga Luo untuk menonton pertempuran, tetapi tidak ada pelayan khusus seperti VIP yang diundang oleh keluarga Luo. Tatapan Luo Chen menyapu kursi VIP, dan dia tidak menemukan seorang pun kenalan. Dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berarti, berjalan langsung ke kursi kontestan, menemukan tempat kosong untuk duduk, dan menutup matanya untuk tidur. Liu Yun Wuxing, terima kasih kepada penjaga toko karena telah datang untuk menyaksikan upacara ini. Tidak lama setelah Luo Chen duduk, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari gerbang keluarga Luo, dan penjaga toko Xie dengan cepat bergerak maju di bawah pimpinan seorang anggota keluarga Luo. Datang ke lapangan seni bela diri. Berkat penjaga toko di tengah jadwalnya yang padat, saya dapat menemukan waktu untuk datang ke keluarga Luo saya untuk menyaksikan lelucon para junior. Itu benar-benar membuat keluarga Luo saya berkembang. Melihat penjaga toko Xie, Luo Xiao dari meja VIP dengan cepat menyapanya dan tertawa. Patriark Luo sopan, Xie, saya hanya sedang menjalankan tugas. Penjaga toko Xie buru-buru melambaikan tangannya, menjauh dari Luo Chen di tribun kontestan tanpa jejak, dan kemudian berkata dengan wajah tegas, guru akademi Liu Yun ada di belakangku. Patriark Luo harus segera menyambutnya. Sebelum suara bendahara Xie jatuh, sebuah suara keras terdengar lagi dari gerbang rumah Luo. Liu Moxiao, guru khusus akademi Liu Yun, datang untuk menyaksikan upacara ini. Ledakan, mendengar suara yang datang dari gerbang rumah Luo, lapangan seni bela diri tiba-tiba meledak. Tanpa diduga, keluarga Luo mengundang guru tingkat khusus dari Akademi Liu Yun untuk menonton upacara tersebut. Seorang pria berjas Cina kehilangan suaranya, keluarga Luo sangat hebat. Ini juga normal, siapa yang membuat Luo Qingsui keluar dari keluarga Luo? Seseorang di sebelahnya menjawab, tetapi semua orang bisa mendengar kepahitan dalam kata-katanya. Hei, mengapa kita tidak memiliki keberuntungan seperti keluarga Luo? Seseorang iri padanya, sementara semua orang berdiskusi, Lord Grimm berjalan di bawah pimpinan keluarga Luo. Saat dia melihat Lord Grimm, baik murid-murid keluarga Luo maupun generasi muda dari pasukan lain di kota itu tidak mengangkat kepala mereka dengan sengaja untuk meninggalkan kesan yang baik pada Lord Grimm. Luo Chen, yang sedang dalam kondisi tidur palsu, membuka matanya dan menatap Lord Grimm, yang biasanya dikelilingi oleh bintang-bintang di tengahnya. Sudut mulutnya berkedut dua kali, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Lord Grimm melihat sekilas ekspresi Luo Chen, senyum di matanya cepat berlalu, dan kemudian menatap Luo Xiao dan para tetua keluarga Luo yang mendekatinya, dan tersenyum, Patriark Luo, saya memberanikan diri untuk datang, Patriark Luo tidak akan menyambut Anda. Sebelum Luo Xiao dapat berbicara, tetua itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius, Guru Jun bercanda, Anda dapat datang dan menonton Grand Bi keluarga Luo saya. Itu hanya membuat keluarga Luo saya berkembang, silakan duduk. Setelah itu, tetua agung itu membawa Lord Grimm ke kursi VIP dan duduk di baris pertama kursi VIP.
Setelah Lord Grim duduk, tatapan Luo Xiao menyapu ke sekeliling, lalu dia merilekskan dantiannya, lalu berkata dengan lantang, "Saya umumkan, kompetisi besar keluarga Luo, dimulai." Setelah pengumuman itu, Luo Xiao kembali ke meja VIP. Seorang diaken keluarga Luo bergegas maju, mengeluarkan 2 bola kertas dari kotak yang ada di samping lapangan seni bela diri, membukanya dan melihatnya, lalu mengumumkan dengan keras, "Pertandingan pertama, Luo Chen vs. Luo Han." Luo Chen bangkit dari tempat duduknya, dan pada saat yang sama matanya menyapu tetua agung di kursi VIP, dengan sedikit penghinaan di matanya. Di masa lalu, murid-murid keluarga Luo biasa mengundi sendiri, tetapi kali ini diubah menjadi pengundil langsung oleh diaken keluarga Luo. Belum lagi Luo Han adalah 10 besar generasi muda keluarga Luo, dan dia dengan cepat berteman dengan Luo Fan, dan kekuatannya sama bagusnya dengan Li Hanjiang, yang dikalahkan olehnya di arena tantangan Liu Yun Wuxing. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kebetulan jika tidak ada yang mengatur ini secara khusus? Diam-diam menggelengkan kepalanya, Luo Chen melompat dan mendarat di arena seni bela diri, menatap Luo Han yang berdiri di seberangnya, dan berkata dengan ringan, "Aku tidak menyangka bahwa lawan pertama adalah kamu. Aku tidak menyangka sepupumu akan menyerah, dan bahkan lebih beruntung mengalahkan Li Hanjiang." Luo Han menatap Luo Chen dengan sedikit penghinaan di matanya, dan berkata dengan ringan, "Sayangnya, aku bukan Li Hanjiang. Aku takut bahwa hari ini, sepupumu akan kehilangan muka di depan seluruh kota Lingyun." Mendengar kata-kata Luo Han, para penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Luo Han ini dikatakan sebagai 10 master teratas dari generasi muda keluarga Luo. Meskipun Luo Chen cukup beruntung untuk mengalahkan Li Hanjiang, peluangnya untuk menang melawan Luo Han ini mungkin tipis. Siapa yang bilang tidak? Pada awalnya, Li Hanjiang tidak dapat dihindari di arena tantangan. Jika dia benar-benar bertemu tangannya, Luo Chen mungkin bukan lawan Li Hanjiang, apalagi Luo Han yang mengenalnya dengan baik. Ngomong-ngomong soal ini, Luo Chen juga kurang beruntung. Aku berharap bisa mendapat peringkat bagus di kompetisi besar keluarga Luo untuk membenarkan dirinya, tapi sekarang aku takut aku harus tersingkir di babak pertama. Mendengar perbincangan di sekitarnya, Luo Han tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit rasa bangga, tapi tak seorang pun menyadari lelucon sekilas di senyum tuan-tuan di meja VIP. Haha, di arena bela diri, Luo Chen menatap Luo Han di sisi yang berlawanan, dan tertawa tidak jelas di mulutnya, dan berkata dengan ringan, "Oke, berhentilah bermain trik, lihat bab sebenarnya di bawah tanganmu." Wajah Luo Han tenggelam ketika mendengar ini, dan menatap diaken keluarga Luo. Luo Chen vs. Luo Han, mulai. Diaken keluarga Luo melihat Luo Han menatapnya, dan segera mengumumkan dengan keras, "Ayo kalah." Sebelum diaken keluarga Luo berbicara, Luo Han tiba-tiba berteriak, dan pisau panjang di tangannya menebas ke arah Luo Chen, dengan cahaya terang seperti bulan yang terang, menutupi Luo Chen. Teknik pedang Xuanyu untuk mencapai alam tertinggi. Seseorang di antara hadirin berseru. Teknik pedang Xuanyu, meskipun itu hanya teknik pedang tingkat rendah tingkat kuning, dibutuhkan pemahaman yang sangat kuat untuk dapat mempraktikkannya hingga ke alam tertinggi. Orang lain berseru, Luo Han ini layak menjadi 10 master teratas dari generasi muda keluarga Luo. Luo Chen mungkin dalam bahaya. Ya, teknik pedang silang Luo Chen yang digunakan untuk mengalahkan Li Hanjiang di arena tantangan sebelumnya hanya dipraktikkan hingga mencapai titik kesempurnaan. Keduanya adalah seni bela diri yang lebih rendah dari tingkat Huang, dan mereka berada satu tingkat di belakang. Luo Chen pasti akan kalah. Keluarga tetua Luo tidak dapat menahan senyum saat melihat pemandangan ini, lalu menoleh untuk melihat Lord Grim di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Guru Jun, apa pendapatmu tentang Luo Han?" Biasa saja, Jun Mo tersenyum dan mengangguk dengan tenang, tetapi diam-diam memutar matanya dalam hatinya. Pada tingkat ini, bahkan mereka yang membersihkan kakus di Akademi Liu Yun tidak dapat dibandingkan. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah klan Luo Chen dan Luo Qingsui, dan ingin menyelamatkan sedikit muka keluarga Luo, Lord Grim pasti akan tercengang. Bab 51, Kesatuan Manusia dan Alam mengguncang penonton. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Di arena seni bela diri, Luo Chen diselimuti cahaya pedang, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat menemukan sedikit penghinaan yang tersembunyi di mata Luo Chen.
Melihat Luo Chen yang tampaknya tertegun di tempat, wajah Luo Han menunjukkan senyum menyeringai, dan gerakan di tangannya sedikit lebih cepat. Angin yang disebabkan oleh ayunan pisau panjang itu menyebabkan Luo Chen berburu dan berburu. Berderak, kong, pada saat angin pedang mendekati tubuh, suara tajam dari pedang panjang yang terhunus terdengar, dan kemudian cahaya pedang berbentuk salib yang menakjubkan merobek bulan terang yang telah dipotong Luo Han, dan dengan momentum yang sempurna, itu menginjak Luo. Dada dingin, engah, Luo Han terbang keluar dan jatuh ke tepi ring. Ada 2 luka tulang lagi di dadanya, yang tampak agak menyedihkan. Bawa pergi, Luo Chen melirik di aken keluarga Luo yang tercengang, dan berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Luo Chen, para penonton di sekitarnya baru saja terbangun seperti mimpi. Seseorang berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bisa mengalahkan Luo Han dengan 1 pedang? Tetua keluarga Luo bahkan memiliki ekspresi seperti melihat hantu, menatap Luo Chen yang berdiri dengan gagah di atas ring, matanya penuh kabut. Bahkan Luo Xiao, yang tahu bahwa Luo Chen telah mengolah teknik pedang silang, hingga harmonis surga dan manusia, tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya, lalu membanting meja dan berdiri. Hahaha, Chen Er, hebat sekali. Suara Luo Xiao bergema di atas arena seni bela diri, matanya menyapu semua orang di sekitarnya, dan dia berkata dengan kejam, saya lihat siapa yang berani mengatakan Chen Er Lao Su adalah sampah. Semua orang yang tersapu oleh mata Luo Xiao menunjukkan senyum pahit, tetapi tidak menjawab. Jika Luo Chen yang mengalahkan Luo Han dengan 1 pedang dianggap sia-sia, maka saya khawatir generasi muda kota Lingyun pada dasarnya adalah sia-sia. Melihat ekspresi semua orang, Luo Xiao mengangguk puas dan duduk kembali di kursinya. Patriark Luo, kalau tidak salah, Lord Ling seharusnya sudah berlatih teknik pedang silang ke alam harmoni antara manusia dan alam. Tidak lama setelah Luo Xiao duduk, Lord Grim di samping tiba-tiba berkata. Mendengar kata-kata Lord Grim, Luo Xiao tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dengan penglihatan Lord Grim, detail Luo Chen tidak akan terlihat. Namun, dalam situasi ini, Lord Grim masih menanyakan pertanyaan ini, dan niat Luo Xiao tentu saja tidak sulit ditebak. Kelas khusus Akademi Liu Yun ini sebenarnya bermaksud membantu Luo Chen menjadi terkenal. Lord Grim ini sangat membantu Chen Er, mungkinkah? Memikirkan identitas Lord Grim, hati Luo Xiao melonjak, dan segera tersenyum, Tuan Jun benar, dan anak itu memang cukup beruntung untuk berlatih teknik pedang silang ke alam harmoni antara manusia dan alam. Tidak heran Luo Chen dapat mengalahkan Luo Han dalam 1 gerakan, dan dia tidak menyangka dia berlatih teknik pedang silang ke alam harmoni antara manusia dan alam. Mendengar kata-kata Luo Xiao, seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru, Luo Chen ini baru berusia 14 tahun, kan? Sungguh kecerdasan yang mengerikan. Kali ini kompetisi keluarga Luo memiliki pertunjukan yang bagus. Dikatakan bahwa Luo Fan, yang terkuat di antara generasi muda keluarga Luo, tampaknya merupakan basis kultivasi seniman bela diri tingkat ketiga. Jika Anda melawan Luo Chen ini, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Sulit untuk mengatakannya. Siapa yang bilang, tidak, seseorang menimpali, kalau begitu, kultivasi Luo Fansheng lebih baik daripada Luo Chen, tetapi betapa hebatnya seni bela diri di alam harmoni antara manusia dan alam yang dapat dimainkan tidak terbayangkan, mungkin Luo Xiao akan dikalahkan oleh Luo Chen. Luo Xiao ini benar-benar takdir. Jangan katakan bahwa ada seorang putri seperti Luo Qingsui. Putranya Luo Chen juga monster dengan pemahaman yang mengerikan. Saya khawatir ketika Luo Chen dan Luo Qingsui tumbuh dewasa, kota Lingyun ini akan menjadi keluarga Luo. Itu hanya sebuah kata, ... Mendengarkan diskusi di sekitar, wajah Luo Fan di tribun kontestan tiba-tiba menjadi suram, menggertakkan giginya, dan dengan cepat mengeluarkan pil merah marun dari tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun gerakan Luo Fan disembunyikan, dia tidak menyembunyikan Lord Grim dan Luo Chen yang luar biasa yang selalu memperhatikannya. Mengenai pil yang ditelan Luo Fan, Lord Grim dan Luo Chen juga sangat mengenalnya, karena itu adalah pil termuda untuk meningkatkan kekuatan yang dapat disentuh oleh prajurit tingkat rendah di benua semesta. Pil Blood Blood hanya efektif untuk seniman bela diri. Setelah meminumnya, itu akan meningkatkan 2 alam kecil. Efeknya bertahan selama 1 hari. Setelah efeknya menghilang, alam akan jatuh ke seniman bela diri kelas 1. Sambil menggelengkan kepalanya dengan tidak berarti,
Luo Chen mengalihkan pandangannya ke diaken keluarga Luo yang tertegun di tempat yang sama, dan berkata dengan ringan, kamu belum mengumumkan hasilnya. Sambil berbicara, Luo Chen menatap Luo Han yang sedang berbaring di sisi ring, dengan senyum tidak ramah di wajahnya, pedang panjang di tangannya sedikit bergetar, dan suara pedang itu jelas. Oh, melihat gerakan Luo Chen, diaken keluarga Luo baru saja terbangun seperti mimpi, dan dengan cepat berkata, pertempuran ini, Tuan Chen akan menang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengalahkan Luo Han dan menghadiahkan 500 poin aura. Sebelum suara diaken Luo, perintah sistem terdengar di telinga Luo Chen. Mendengar perintah sistem, Luo Chen mengangguk sedikit, sosoknya melintas, muncul di bangku kontestan, menyingkirkan pedang panjang, duduk bersila, menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Hah, berpura-pura, melihat gerakan Luo Chen, Luo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, merasakan energi sejati yang melimpah di tubuhnya, dan senyum menyeringai muncul di wajahnya. Itu hanya ilmu pedang tingkat rendah tingkat kuning di alam harmoni antara manusia dan alam. Di bawah alam penghancuran absolut, badai apa yang bisa kamu tanggung? Pertandingan berikutnya, Luo Fan vs Luo Yun. Tepat saat Luo Fan sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan Luo Chen, suara diaken keluarga Luo yang bertugas sebagai wasit di bawah terdengar dari jauh. Mendengar ini, Luo Fan dengan cepat mengurangi ekspresinya, melompat, dan mendarat di lapangan seni bela diri. Dan Luo Yun dengan cepat naik ke atas ring, memeluk Luo Fan, dan berkata sambil tersenyum, sepupu Luo Fan, kamu pasti berbelas kasih. Bagus sekali, Luo Fan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, aku akan memberimu 3 trik. Terima kasih sepupu kalau begitu. Wajah Luo Yun menunjukkan kegembiraan saat mendengar kata-kata itu. Setelah wasit mengumumkan dimulainya pertempuran, Luo Yun dengan cepat meledak dan menembak langit yang penuh dengan bayangan telapak tangan, menutupi Luo Fan. Teknik telapak tangan Huang Tier tingkat menengah teknik telapak tangan tanpa bayangan dari alam Azure murni tungku. Seseorang di antara hadirin berseru, itu memang keluarga Luo, bahkan murid yang kurang dikenal di klan itu memiliki kekuatan seperti itu. Ekspresi Luo Fan tetap tidak berubah, berjalan di bawah bayangan langit seperti berjalan-jalan di halaman yang santai, dan kemudian tangan kanannya tiba-tiba keluar. Langit yang penuh dengan bayangan telapak tangan dengan cepat menghilang, dan Luo Yun digenggam oleh bahu Luo Fan dengan senyum masam di wajahnya. Awalnya berpikir bahwa teknik telapak tangan tanpa bayangan milikku dalam keadaan murni dan murni ini dapat membuat sepupumu menganggapmu serius, tetapi tampaknya aku sudah keluar dari imajinasiku. Luo Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan segera berkata dengan keras, aku menyerah. Sepupu, kekuatanmu sudah sangat bagus, kali ini kamu memiliki kesempatan untuk masuk dalam 10 besar kompetisi. Luo Fan menepuk bahu Luo Yun dan tertawa. Setelah selesai berbicara, Luo Fan menoleh untuk melihat Luo Xiao di meja VIP, dan berkata dengan keras, Paman kedua, aku ingat kompetisi besar memiliki peraturan. Juara kompetisi besar terakhir berhak menantang setiap murid keluarga Luo yang berpartisipasi dalam kompetisi besar. Benar, ya, Luo Xiao mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ringan, memang ada aturan ini, selama kekuatan yang ditantang berada pada level yang sama denganmu, dan tidak menolak. Dia dapat menebak pikiran Luo Fan, tetapi aturan ini telah ada sejak keluarga Luo didirikan, bahkan jika dia adalah patriark keluarga Luo, dia tidak memiliki hak untuk mengubahnya. Mendengar kata-kata Luo Xiao, mata Luo Fan bersinar dengan dingin, menatap Luo Chen di tribun kontestan, dan mengucapkan setiap kata, sepupu Luo Chen, sepupu juga ingin melihat pedang silang di alam harmoni antara manusia dan alam. Seberapa kuat itu? Tetapi aku tidak tahu apakah sepupu Luo Chen ingin mencerahkanku. Boom! Mendengar perkataan Luo Fan, para penonton langsung heboh, dan dengan cepat mulai berdiskusi. Luo Fan benar-benar menantang Luo Chen, kali ini ada pertunjukan yang bagus. Aku hanya tidak tahu apakah Luo Chen akan menerimanya. Bagaimana mungkin tidak menerimanya? Seseorang di sebelahnya berkata, bukankah sudah pernah ada tantangan seperti itu di kompetisi besar keluarga Luo di masa lalu? Dan siapa yang menolak? Yaitu, jika kamu menolak untuk menantang saat ini, reputasimu akan hancur. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu akan dipandang rendah. Luo Fan benar-benar patah hati sekarang, bahwa Luo Chen hanya seorang seniman bela diri tingkat pertama,
bahkan jika dia menguasai keterampilan pedang tingkat rendah tingkat kuning dari harmonis surga dan manusia, bagaimana dia bisa menjadi lawan Luo Fan dari seniman bela diri tingkat ketiga? Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga tetua keluarga Luo dan keluarga patriark tidak pernah berdamai. Sekarang tampaknya rumor itu benar. Luo Fan jelas ingin menghancurkan Luo Chen. Bagaimana dengannya? Apakah Luo Chen atau Luo Fan hancur? Itu adalah hal yang baik bagi kita, bukan? Itu benar, sekarang terserah Luo Chen apakah dia akan menantangnya. Sekelompok penonton berbicara, dan kemudian mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Luo Chen, yang duduk di antara penonton dengan mata tertutup. Ding! Karena Luo Fan memprovokasi tuan rumah dan memicu tugas khusus Li Wei, tolong tuan rumah hancurkan semangat juang Luo Fan sepenuhnya dan mengejutkan orang-orang lainnya yang memiliki niat buruk. Hadiah tugas, 20.000 aura, tingkatkan 1 level. Perintah sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Hati Luo Chen terkejut, dan dia membuka matanya dengan kosong, menatap Luo Fan di lapangan seni bela diri, dan berkata dengan ringan, karena Luo Fan ingin melihat keterampilan pedangku, tentu saja aku tidak akan menolak. Setelah itu, Luo Chen perlahan bangkit, mengetuk kakinya dengan lembut, dan mendarat di lapangan seni bela diri. Tanpa diduga, kamu benar-benar berani menerima tantangan. Melihat Luo Chen setuju, Luo Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Apakah menurutmu aku hanya seorang seniman bela diri tingkat 3? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, momentum yang dahsyat terpancar dari Luo Fan, meniup pakaiannya menjadi suara berburu. Seniman bela diri tingkat 5, tingkat 5. Seseorang di antara hadirin berseru, bukankah Luo Fan baru saja mengatakan bahwa ini adalah seniman bela diri tingkat 3? Aku tidak menyangka itu adalah seniman bela diri tingkat 5. Luo Chen pasti akan kalah kali ini. Seseorang berkata lagi, basis kultivasi seorang seniman bela diri tingkat 5, bahkan jika kamu melihat seluruh kota Lingyun, itu dianggap kuat. Luo Chen tidak lebih dari seorang seniman bela diri kelas 1, bahkan jika dia menguasai teknik pedang di alam harmoni antara surga dan manusia, tetapi menghadapi penindasan mutlak dari basis kultivasi, Luo Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri. Ya, siapa yang mengira bahwa Luo Fan ternyata adalah seorang seniman bela diri kelas 5? Seseorang menghela nafas dengan emosi, saya khawatir Luo Qingsui hanya bisa mencapai level ini, kan? Mendengar diskusi di antara hadirin, Luo Fan tidak dapat menahan senyum puas di wajahnya. Dia menatap Luo Chen dan berkata sambil menyeringai, kamu sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Kalau tidak, kamu seharusnya bisa menebak apa yang akan terjadi. Haha, Patriark, biarkan Tuan Chen menyerah. Mendengar kata-kata Luo Fan, tetua keluarga Luo menoleh untuk melihat Luo Xiao, dan tertawa pelan, tindakan Vaner tidak serius atau serius. Jika itu benar-benar menyakiti Tuan Muda Chen, bukankah itu menyakiti keharmonisan di antara orang-orang? Wajah Luo Xiao tiba-tiba menjadi pucat setelah mendengar ini. Tetapi berpikir bahwa Luo Chen sudah menjadi seniman bela diri tingkat 2 sebelum dia pergi ke pegunungan Warcraft untuk berlatih, dia merasa sedikit lega, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan repot-repot dengan masalah ini. Aku tidak tahu bagaimana cara mempromosikan. Tetua itu mendengus ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera melihat ke lapangan seni bela diri dengan ekspresi dingin. Seniman bela diri tingkat 5. Di arena seni bela diri, Luo Chen menatap Luo Fan, yang tersenyum liar di sisi lain, dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan, apakah itu luar biasa? Saat dia berkata, Luo Chen melangkah keluar dengan tiba-tiba, basis kultivasi seniman bela diri tingkat pertama yang asli berfluktuasi dengan cepat, dan dalam sekejap mata dia naik ke ranah seniman bela diri tingkat kedua. Diskusi di antara penonton terhenti, dan sebelum mereka bisa berbicara, Luo Chen melangkah keluar lagi. Gemerincing, dengan suara langkah kaki yang renyah, aura Luo Chen menguat lagi, langsung naik ke ranah seniman bela diri tingkat ketiga. Tidak ada suara di antara penonton, dan wajah tetua itu membiru. Adapun Luo Fan, yang berada di seberang Luo Chen, butiran keringat halus muncul di dahinya, jakunnya berguling 2 kali tanpa sadar, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu memiliki tiket kemenangan? Luo Chen tiba-tiba tertawa, sebelum Luo Fan bisa berbicara, dia melangkah lagi. Gemerincing, langkah kaki yang renyah menghantam hati Luo Fan dan penonton di sekitarnya. Wajah Luo Chen penuh dengan ejekan.
Basis kultivasi seniman bela diri tingkat 4 terpancar darinya. Rasa penindasan yang menyesakkan. Seniman bela diri tingkat 5. Luo Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan melangkah lagi. Boom! Dia benar-benar melepaskan teknik menahan napas yang menutupi tubuh Luo Chen, dan napas seniman bela diri tingkat 5 dilepaskan tanpa malu-malu, menghantam hati penonton di sekitarnya seperti palu yang berat. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu banggakan? Melihat wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, Luo Fan tidak bisa melihat sedikit pun darah. Luo Chen berkata dengan sedikit jijik di matanya. Ini, mendengar kata-kata Luo Chen, semua orang di antara penonton tersadar dan berkata dengan takjub, Luo Chen ini ternyata adalah seniman bela diri tingkat 5. Sangat dalam, orang-orang di sekitar mengangguk dalam-dalam, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Di meja VIP, seorang lelaki tua yang mengenakan setelan Cina mengeluh kepada Luo Xiao, Patriark Luo, kamu tidak baik, putramu sudah begitu kuat, dia masih menyembunyikannya dari kita. Itu benar, sebelum suara lelaki tua itu selesai, seseorang setuju, basis kultivasi seniman bela diri tingkat 5, dan menguasai keterampilan pedang tingkat rendah tingkat kuning dari integrasi surga dan manusia, bakat Tuan Chen lebih dari King Sui. Saya khawatir nona muda itu tidak akan menyerah terlalu banyak, kan? Luo Xiao sangat gembira ketika mendengar itu, tetapi dia melambaikan tangannya dengan ekspresi rendah hati, dan berkata tanpa daya, jangan bicara tentangmu, bahkan aku tidak tahu kapan anak ini menerobos ke ranah seniman bela diri tingkat 5. Adapun teknik pedang silang di ranah harmoni antara manusia dan alam, itu hanya keberuntungan, bukan apa-apa. Mendengar perkataan Luo Xiao, semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk memutar mata, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Siapa yang membuat Luo Xiao memiliki putra yang berbakat seperti Luo Chen? Bahkan jika Luo Xiao sekarang mengatakan bahwa Luo Chen adalah sampah yang tidak bisa berlatih, dan dia telah mencapai keadaan saat ini karena keberuntungan, apalagi yang bisa mereka katakan selain senyum pahit. Di arena, mata Luo Fan tiba-tiba menjadi merah darah ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, dan dia bergegas ke Luo Chen dengan histeris dan berkata, tidak mungkin. Bagaimana mungkin untuk mencapai ranah seniman bela diri kelas 5 dengan sampah sepertimu? Metode mata buta, ya, itu pasti metode mata buta. Luo Fan tiba-tiba menghunus pedang panjang di pinggangnya dan dengan marah menyerang Luo Chen, sambil mengayunkan pedang, dia meraung, lihatlah metode mata buta, Xiaoye. Ketidaktahuan, Luo Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, mengetuk kakinya, meninggalkan bayangan di tempat, tetapi dia telah menyapu kembali 5 atau 6 langkah, membawa tangannya di punggungnya, menatap dingin ke arah Luo Fan yang seperti orang gila pedangnya gagal. Luo Fan masih menolak untuk berhenti, mata merahnya melesat ke arah Luo Chen, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak ke udara, menutupi seluruh tubuh Luo Chen. Teknik pedang tingkat atas Huang Tier, teknik pedang awan. Luo Chen menggelengkan kepalanya, membuat langkah yang salah, dan mengambil beberapa langkah ke samping lagi, menatap Luo Fan dengan tenang. Ketika semua orang di antara penonton melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka yang dapat datang untuk menonton turnamen besar keluarga Luo memperhatikan mereka, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak melihat situasi terkini di bidang seni bela diri. Menurut kekuatan Luo Chen, bahkan jika Luo Fan tampil luar biasa, peluangnya untuk menang sangat tipis. Terlebih lagi, Luo Fan telah kehilangan akal sehatnya dan hanya akan melancarkan serangan tanpa pandang bulu. Alasan mengapa Luo Fan masih dapat berdiri di atas ring hanya karena Luo Chen tidak bergerak. Dengan cara ini, Luo Chen dan Luo Fan bertarung di arena seni bela diri selama lebih dari 10 menit. Selama periode ini, Luo Fan selalu menyerang. Dengan panik, sementara Luo Chen berjalan-jalan di arena seni bela diri seperti berjalan di lapangan yang santai, seolah-olah Luo Fan sama sekali tidak ada. Keberadaan secara umum, di meja VIP, ekspresi tetua keluarga Luo menjadi semakin suram dengan gerakan Luo Chen, dan sekarang telah menjadi warna yang sama dengan dasar panci. Patriark Luo, biarkan Tuan Muda Chen mengakhiri pertempuran. Seorang prajurit yang datang untuk berteman dengan para tetua keluarga Luo tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat hasil dari pertempuran ini. Pukullah. Luo Xiao melirik pembicara, tersenyum, dan kemudian berkata dengan keras, Cener, jangan buang waktu, akhiri saja pertempuran. Di arena seni bela diri,
Luo Chen mendengar kata-kata Luo Xiao, dan setelah menghindari serangan Luo Fan, dia menghunus pedang panjang di pinggangnya dan menatap Luo Fan yang terengah-engah, dan berkata dengan dingin, "Kamu pikir itu dengan darah dan bisakah kamu menjadi tak terkalahkan? Baiklah, hari ini aku akan memberitahumu seberapa besar jarak di antara kita." Mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi Luo Fan berubah, dan ekspresi ngeri muncul di matanya, tetapi sebelum dia bisa bergerak, Luo Chen sudah bergerak di depannya. Melihat langkah kaki Luo Chen salah, energi sejati di tubuhnya gelisah, dan kesalahan bayangan bangau berubah menjadi ekstrim, dan beberapa Luo Chen tiba-tiba muncul di arena seni bela diri, mengelilingi Luo Fan di tengah. Kemudian beberapa Luo Chen mengangkat pedang panjang mereka pada saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memancar seperti tetesan air hujan, dan dengan cepat menyelimuti Luo Fan. Untuk menyelesaikan tugas khusus sistem dan menghancurkan semangat juang Luo Fan sepenuhnya, Luo Chen juga tidak memiliki keraguan kali ini, dan langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Boom! Cahaya pedang jatuh di atas ring, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi, dan asap ada di mana-mana, menutupi seluruh sosok Luo Chen dan Luo Fan. Faner, ekspresi tetua keluarga Luo berubah liar, dan dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, bergegas menuju ring dengan sangat gelisah. Tetua Agung tetaplah tenang, suara Lord Grimm terdengar perlahan, dan Lord Grimm mengangkat tangannya dan menunjuk. Tetua Agung keluarga Luo yang masih berada di udara langsung terkurung di tempat, dan kemudian dikalahkan oleh Lord Grimm. Kembali ke tempat duduknya, bocah itu Luo Chen bertekad, "Jangan khawatir," kata Lord Grimm, dengan tangan besar, angin kencang bertiup kencang, meniup asap dan debu di arena seni bela diri, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Aku melihat Luo Fan duduk di tanah dengan wajah pucat, keringat di wajahnya, genangan noda air yang jelas di bawah tubuhnya, dan keputusasaan di matanya. Namun yang mengejutkan adalah dia tidak dapat melihat luka apapun pada Luo Fan. Sebaliknya, tanah di sekitarnya penuh dengan bekas-bekas pedang yang bersilangan, seolah-olah dia telah dirusak oleh sejenis binatang buas. Dia melirik Luo Fan dengan jijik. Luo Chen menyingkirkan pedang panjangnya dan berjalan lurus menyusuri lapangan seni bela diri. Ketika Luo Chen turun dari ring, Luo Fan berdiri dengan putus asa dan menatap punggung Luo Chen dengan putus asa di matanya. Meskipun serangan Luo Chen tidak melukainya, itu benar-benar menghancurkan semangat juangnya. Setiap kali dia menutup matanya, pemandangan yang diselimuti oleh ribuan cahaya pedang muncul di depannya, dan tidak ada lagi keberanian di hatinya. Haha, dengan senyum yang agak merendahkan diri, Luo Fan menatap diaken keluarga Luo yang tercengang dan berkata dengan ringan, "Aku kalah." Setelah berbicara, dia terhuyung-huyung menuju bagian bawah lapangan seni bela diri. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas khusus Li Wei, menghadiahkan 20.000 aura, dan meningkatkan satu level. Ding, selamat kepada tuan rumah atas peningkatan level, status saat ini, seniman bela diri peringkat 6, 1/200.000. Begitu suara Luo Fan jatuh, perintah sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Luo Chen hanya merasakan bahwa Zenki dalam tubuhnya tiba-tiba mendidih, dan aura yang keluar dari tubuhnya meningkat pesat, mencapai level seniman bela diri kelas 6 dalam sekejap mata. Terobosan lagi, melihat perubahan napas Luo Chen, seseorang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk berseru. Namun, Luo Fan menoleh dan melirik Luo Chen, warna keputusasaan di matanya menebal. Setelah meminum pil pendarahan, ranahnya akan jatuh kembali ke seniman bela diri kelas 1 besok. Kesenjangan antara dia dan Luo Chen telah ditarik ke tingkat yang mengerikan. Sekarang Luo Chen telah menerobos lagi, saya khawatir dia tidak akan pernah mengejarnya. Kemungkinan Luo Chen. Di meja VIP, Luo Xiao menatap Luo Chen yang telah menerobos lagi, dengan ekspresi tercengang, dan berkata, "Kapan kekuatan Chener begitu kuat?" Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Luo Xiao, mereka memutar mata mereka. Anda bertanya kepada kami, kepada siapa kami akan bertanya? Patriark Luo, kurasa tidak perlu ada kompetisi besar berikutnya, kata penjaga toko Liu Yun Wuxing Xie tiba-tiba dengan emosi, setelah melihat kekuatan Tuan Chen, kurasa tidak ada yang berniat menontonnya lagi. Murid-murid keluarga Luo lainnya sedang bertarung. Benar sekali, dalam kompetisi besar ini, Tuan Chen sudah pantas menjadi nomor 1. Yang lain dengan cepat setuju setelah mendengar kata-kata itu. Setelah melihat Luo Chen beraksi, biarkan mereka menonton pertarungan para murid keluarga Luo yang bahkan bukan seniman bela diri kelas 1,
atau bahkan seniman bela diri, yang tidak diragukan lagi sama. Sebaliknya, akan lebih baik membiarkan turnamen besar keluarga Luo berakhir lebih awal, dan mereka harus kembali dan berpikir tentang bagaimana berteman dengan ayah dan anak Luo Chen. Mendengar kata-kata semua orang di sekitarnya, Luo Xiao tertegun sejenak, lalu menatap tetua keluarga Luo, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku ingin tahu apa yang diinginkan tetua itu." Hah! Tetua itu mendengus dingin, lalu berdiri dan mengumumkan, kompetisi keluarga Luo sudah berakhir, juara pertama, Luo Chen. Jika ada murid keluarga Luo yang tidak puas, sekarang kalian bisa menantang. Murid keluarga Luo berikut menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa ketika mendengar kata-kata itu, sungguh lelucon, bahkan Luo Fan pun dengan mudah dikalahkan oleh Luo Chen, bukankah mereka naik untuk mencari masalah? Kalian harus tahu bahwa orang-orang ini kurang lebih berselisih dengan Luo Chen. Sebelumnya Luo Chen hanyalah seorang yang tidak berguna, tentu saja tidak ada yang menganggapnya serius. Namun sekarang kekuatan Luo Chen telah melampaui mereka. Luo Chen akan berterima kasih kepada mereka tanpa meminta mereka untuk menyusahkan mereka. Beraninya melompat keluar untuk menambah rintangan Luo Chen saat ini. Melihat sekelompok murid keluarga Luo tidak bergerak, cahaya dingin melintas di mata tetua keluarga Luo, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam hal ini, nama depan keluarga Luo adalah Luo Chen, dan peringkat berikut ini konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada perubahan. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu orang lain berbicara, tetua keluarga Luo tiba-tiba berkata dengan dingin, keluarga Luo mendengarkan perintah, tangkap Luo Chen dan Luo Xiao beserta putranya sebelum tetua agung itu berbicara. Para kroninya dengan cepat mengeluarkan senjata mereka dan mengepung Luo Chen dan Luo Xiao. Apa maksud tetua agung? Luo Xiao berkata, dengan dingin ketika wajahnya tenggelam saat melihatnya. Apa aku, patriark masih tidak mengerti? Tetua keluarga Luo mencondongkan tubuhnya ke arah Luo Xiao dan berkata dengan dingin, awalnya, aku berencana untuk menunggu Vaner menyingkirkan bajingan Luo Chen, lalu mencari kesempatan lain untuk menghadapinya. Kalian ayah dan anak, hanya saja aku tidak menyangka kekuatan bajingan Luo Chen begitu kuat. Untung saja aku sudah meninggalkannya, kalau tidak setelah hari ini, aku khawatir kalian, ayah dan anak kalian benar-benar akan menjadi iklim. Setelah berbicara, tetua itu melihat ke arah orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan keras, melalui kompetisi ini, aku ingin meminta kalian semua untuk menjadi saksi. Selama masa jabatan Luo Xiao sebagai patriark keluarga Luo, perilakunya yang menyimpang telah menyebabkan kemarahan publik, jadi Dewan Tetua memutuskan untuk menghapuskan posisi patriark Luo Xiao setelah berdiskusi, dan pada saat yang sama menghapus basis kultivasi Luo Xiao dan Luo Chen, dan mengusir keluarga Luo. Mendengar kata-kata tetua agung itu, semua orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen dan Luo Xiao, dengan sedikit rasa senang di mata mereka. Bagi mereka, jika Luo Chen dan Luo Xiao benar-benar dihapuskan hari ini, itu pasti akan menjadi hal yang hebat bagi mereka, bahkan jika Luo Xiao dan Luo Chen berhasil bangkit kembali, itu tidak akan berpengaruh pada mereka. Mereka tentu saja senang melihatnya terjadi. Tetua keluarga Li dan tetua lainnya yang datang untuk menyaksikan upacara itu dengan cepat bangkit dan berjalan ke sisi tetua keluarga Luo. Tetua keluarga Li bahkan dengan lebih benar berkata, saudara Luo Zhen berkata dengan benar, Luo Xiao ini adalah kanker kota Lingyun. Keluarga Li saya ingin membantu keluarga Luo. Mendengar apa yang dikatakan tetua keluarga Li, semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka secara diam-diam. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Li dan keluarga Luo tidak saling berhadapan, dan siapa yang akan paling senang melihat Luo Chen dan Luo Xiao dihapuskan, kecuali yang pertama dari tetua keluarga Luo. Selain orang-orang di departemen, saya khawatir itu adalah semua orang dari keluarga Li. Tanpa diduga, Luo Zhen telah bergabung dengan keluarga Li. Luo Xiao mungkin akan ditanam kali ini. Seseorang di sekitar berkata dengan suara rendah. Mendengar perkataan orang itu, seseorang berbisik, garis keturunan Luo Xiao terlalu tajam. Pertama Luo Kingsui Zuyu ada di depan. Sekarang ada Luo Chen yang lain. Wajar saja jika Li Jiahui dan Luo Zhen bergandengan tangan. Sayang sekali, seseorang menggelengkan kepala dan mendesah, mereka tidak optimis dengan Luo Chen dan putranya. Bagaimanapun, kekuatan Luo Xiao tidak lemah, tetapi hanya seniman bela diri hebat peringkat 4, dan para tetua keluarga Luo dan para tetua keluarga Li keduanya berada di ranah seni bela diri hebat peringkat 3, dan tetua keluarga Li lainnya adalah seniman bela diri hebat peringkat pertama.
Dengan Luo Xiao dan putranya, mereka sama sekali tidak dapat mengatasinya. Hehe, aku tidak menyangka akan melihat pertunjukan yang begitu bagus hari ini. Penjaga toko Xie yang duduk di kursi VIP tiba-tiba tertawa, lalu melihat ke arah Luo Zhen dan berkata dengan dingin, "Tetua, aku tidak bisa mengendalikan yang lain. Tapi Tuan Chen, kamu tidak memenuhi syarat untuk bergerak." Dengan itu, Bendahara Xie bersinar dengan cemerlang, dan sebuah token unik muncul di tangannya. Itu adalah token Sujia Kecing yang diberikan oleh Su Mingche Su yang misterius kepadanya. Tuan Chen adalah tamu keluarga Su dari ibu kota kekaisaran. Jika Tuan Chen kehilangan sehelai rambut hari ini, maka keluarga Luo akan menunggu untuk menghadapi kemarahan keluarga Su dari ibu kota kekaisaran. Penjaga toko Xie memegang token dan berkata dengan dingin, "Jika tetua tidak percaya, Anda dapat mencobanya." Itu kebetulan. Sebelum Bendahara Xie berkata, Lord Grimm berdiri dari tempat duduknya dan mengangkat tangannya dengan gerakan lembut. Token yang telah dia berikan kepada Luo Chen sebelumnya tiba-tiba jatuh dari tangan Luo Chen. Cincin itu terbang keluar, melayang di depannya. Token ini pasti tidak asing bagi kalian semua. Junmo tersenyum memegang token di satu tangan, dan berkata dengan dingin, "Luo Chen, anak ini dari Akademi Liu Yunku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya." Rambut akar. Mendengar perkataan penjaga toko Xie dan Tuan Muda tertawa, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, yang dikelilingi oleh kroni-kroni tetua agung Luo Zhen. Untuk beberapa saat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Anak ini, kenapa? Bahkan Luo Fan, yang ditindas oleh Luo Chen dan putus asa, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Luo Chen lebih jauh. Seluruh wajahnya dengan cepat menjadi mengerikan dan terdistorsi. Diperhatikan oleh semua orang, Luo Chen tersenyum sedikit, lalu menatap Tetua Agung, dan berkata dengan ringan, "Tetua Agung, ini adalah akhir dari masalah ini, apakah biografi besar keluarga Luo harus berakhir?" Mendengar perkataan Luo Chen, sudut bibir para hadirin berkedut diam-diam, beberapa dari mereka tidak dapat memahami sirkuit otak Luo Chen. Apakah sudah waktunya untuk peduli dengan kompetisi besar? Luo Xiao dan yang lainnya juga sedikit bingung. Setelah memikirkannya, mereka hanya dapat berpikir bahwa Luo Chen baru saja menyebutkan namanya, jadi dia sedikit khawatir dengan hasil kompetisi ini. Dibandingkan dengan Luo Xiao dan Lord Grimm, penjaga toko Xie lebih aktif, dan segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk menjual kepada Luo Chen. Tanpa ragu-ragu, penjaga toko Xie menyipitkan matanya untuk melihat Luo Zhen, dengan mengancam berkata, "Saya juga cukup penasaran dengan pertanyaan Tuan Muda Chen. Saya tidak tahu apakah Tetua Agung dapat menjawabnya." Ditatap oleh penjaga toko Xie, Luo Zhen merasa dingin, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas, dan berkata dengan tatapan tegas, "Itu wajar." Turnamen besar keluarga Luo secara resmi berakhir. 1. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas lebih hebat dari terkenal. Hadiah 50.000 poin aura dan kesempatan untuk mengikuti undian. Begitu suara Luo Zhen jatuh, perintah sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Senyum muncul di wajah Luo Chen, lalu dia melengkungkan tangannya ke arah Lord Grimm dan penjaga toko Xie, dan berkata dengan wajah serius, "Tuan Jun, penjaga toko Xie, kalian berdua saling membantu." Luo Chen berterima kasih. "Tapi kali ini masalah keluarga Luoku, aku ingin menyelesaikannya sendiri, tolong jangan ikut campur." Mendengar kata-kata Luo Chen, para penonton di sekitarnya menjadi gempar. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Luo Chen mematahkan lengannya di tengah jalan. Bukankah ini kesempatan bagi para tetua keluarga Luo untuk kembali? Awalnya mengira Luo Chen terlalu berlebihan, tetapi sekarang tampaknya dia hanya orang bodoh yang sombong. Seorang pejuang yang selalu memiliki hubungan baik dengan Luo Zhen berkata dengan nada meremehkan. Ketika Bendahara Xie dan Lord Grimm berdiri sebelumnya, dia sudah siap untuk mencari cara untuk menjernihkan hubungan dengan Luo Zhen, tetapi Luo Chen mengambil langkah yang sangat buruk. Dengan kata-kata Luo Chen, bahkan Lord Grimm dan penjaga toko Xie tidak bisa berbuat apa-apa. "Tuan Chen, ini, Dekan He tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, dan menatap Luo Xiao dengan sedih. "Patriark, tolong cepat bujuk Tuan Chen." Begitu Tuan Jun dan Bendahara Xie setuju untuk turun. "Semuanya akan terlambat. Chener telah ditekan terlalu lama, biarkan dia menuruti dan menuruti." Luo Xiao hanya tersenyum, matanya menyapu Luo Zhen dan dua tetua keluarga Li, dengan sedikit penghinaan di matanya. "Bocah Luo, apakah kamu serius?
Lord Grim tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Luo Chen ketika dia mendengar kata-kata itu, dan ekspresinya menjadi serius. Kamu harus berpikir jernih, apakah kamu benar-benar tidak ingin aku ikut campur? Kebaikan Tuan Jun, Luo Chen menerimanya dengan sepenuh hati. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan serius, tetapi ini adalah urusan keluarga Luoku. Jika Tuan Jun campur tangan, itu pasti akan menimbulkan kritik. Baiklah, Lord Grim menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata tanpa daya, karena kamu tidak ingin orang luar ikut campur, maka aku tidak akan ikut campur. Terima kasih, Tuan Jun. Luo Chen mengangguk pelan saat mendengar senyum Tuan Jun, tatapannya jatuh pada Luo Zhen, dan dia berkata dengan ringan, Tetua, urusan keluarga-keluarga Luoku, membiarkan orang luar ikut campur, aku khawatir itu agak tidak pantas. Saat berbicara, Luo Chen mengangkat jarinya dan menunjuk kedua tetua keluarga Li di samping Luo Zhen. Wajah Luo Zhen membeku. Tanpa bantuan kedua tetua keluarga Li, apakah dia akan menjadi lawan Luo Xiao dengan kekuatannya? Tetapi Luo Chen telah berbicara sampai titik ini, dan bahkan bantuan asing seperti guru tingkat khusus Akademi Liu Yun tidak digunakan. Jika dia harus bergantung pada kekuatan keluarga Li, bahkan jika dia berhasil membasmi Luo Xiao dan putranya, dia akan didiskreditkan, apalagi duduk sebagai kepala keluarga Luo. Dasar anak yang licik, Luo Zhen membencinya. Langkah Luo Chen menempatkan dua bantuan yang kuat tampak bodoh, tetapi dia langsung didorong ke jalan buntu, tidak memberinya ruang untuk bermanuver. Jika dia setuju dengan Luo Chen, dia yang telah kehilangan bantuan keluarga Li hanya dapat dibantai oleh Luo Xiao. Tetapi jika Anda tidak setuju dengan Luo Chen, saya khawatir anggota keluarga Luo yang netral dan bahkan anggota keluarga Luo yang awalnya mendukungnya akan dengan cepat jatuh ke tangan Luo Chen dan putranya. Memikirkan hal ini, wajah tetua agung itu berubah menjadi biru dan putih, dan dadanya naik turun dengan cepat, jelas menahan amarahnya. Melihat ini, para penonton di sekitarnya juga menyadari pikiran Luo Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, undian Tuan Chen dari dasar panci tidak diragukan lagi menghancurkan jalan belakang Luo Zhen. Di usia muda, belum lagi kekuatannya yang kuat, bahkan pikirannya sangat hati-hati, keluarga Luo benar-benar mengambil harta karun kali ini. Hanya, mendengar diskusi di sekitarnya, ekspresi Luo Zhen menjadi lebih suram, dan matanya ke arah Luo Chen penuh dengan kebencian. Tampaknya tetua agung bertekad untuk membiarkan orang luar ikut campur dalam urusan keluarga Luoku. Luo Chen menatap Luo Zhen dan berkata dengan dingin, kau sama penakutnya seperti tikus, dan juga pantas untuk mengingini patriark keluarga Luo. Sedikit, saat dia berkata, tatapan Luo Chen menyapu orang-orang di sekitarnya, dan akhirnya jatuh pada Luo Zhen, dan dia berkata dengan suara yang mengejutkan, baiklah, aku akan memberimu pilihan lain. Tanpa kekuatan siapapun, kau dan aku akan bertarung sendiri. Jika kau menang, kau akan menjadi kepala keluarga Luo. Jika kau kalah, keluarlah dari keluarga Luo sendiri. Luo Zhen tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi ekspresinya masih sedikit ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah Luo Chen sedang memasang jebakan untuknya. Hanya beberapa kata, Luo Chen membuatnya dilema, dia juga sangat cemburu pada Luo Chen saat ini. Ketika semua orang di sekitar melihat ekspresi Luo Zhen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bahkan orang-orang yang sebelumnya berteman dengan Luo Zhen memandang Luo Zhen dengan jijik. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk melawan seorang junior yang kekuatannya jauh lebih rendah darimu. Bisakah orang seperti itu menjadi tetua keluarga Luo? Seseorang di antara kerumunan berkata dengan sinis, ngomong-ngomong, itu kura-kura, jadi aku bisa mengubahnya. Banyak anggota keluarga Luo yang mengelilingi Luo Chen dan Luo Xiao diam-diam mundur beberapa langkah tanpa sadar, dan ekspresi mereka pada Luo Zhen penuh dengan jijik. Mendengar diskusi di sekitarnya, Luo Chen tersenyum dalam hati, menatap Luo Zhen, dan berkata dengan dingin, anjing tua, kamu bahkan tidak berani bertarung sendirian denganku. Anak sombong, orang tua itu takut kamu tidak akan berhasil. Mata Luo Zhen berkilat dingin ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, dan tiba-tiba berteriak keras. Energi sejati di tubuhnya melonjak dengan cepat, dan dia menghantamkan tinjunya ke arah Luo Chen. Metode tinju tingkat atas Huang Tier, Broken Army Boxing. Tidak tahu malu, melihat gerakan Luo Zhen, seseorang yang dekat dengan Luo Xiao berteriak dengan marah. Anggota keluarga Luo dari garis keturunan Luo Zhen bahkan lebih malu, dan mereka ingin menggali lubang untuk mengubur diri mereka sendiri.
Meskipun tampaknya Luo Zhen tiba-tiba marah, tetapi siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat petunjuknya. Di hadapan seorang junior yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya, Luo Zhen bahkan menggunakan metode serangan diam-diam ini, yang membuat anggota keluarga Luo yang telah mendukung Luo Zhen sangat merasa bahwa dia buta pada awalnya. Angin kencang bertiup di wajahnya, Luo Chen tidak melihat banyak kepanikan di wajahnya, dia membuat langkah yang salah, dan dengan cepat menyapu beberapa langkah ke samping. Itu benar-benar anjing yang tidak bisa berubah makan kotoran. Sosok Luo Chen muncul tidak jauh di sebelah kiri Luo Zhen, bukan tanpa mengejek. Pada hari kerja, itu tidak lebih dari bersekongkol melawan anggota klan. Bahkan ketika bertarung melawan orang, saya hanya berani menggunakan beberapa cara kotor. Luo Zhen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tatapan kebencian di mata Luo Chen sedikit lebih jelas. Energi sejati dalam tubuh melonjak, dan sosok Luo Zhen tiba-tiba menghilang di tempatnya. Setelah beberapa saat, senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya hijau menghantam Luo Chen dari segala arah seperti tetesan air hujan. Teknik senjata tersembunyi tingkat rendah tingkat mendalam, gadis surgawi menyebarkan bunga. Sayang sekali, keterampilan bela diri seperti itu di tanganmu benar-benar merupakan teknik rahasia. Luo Chen menggelengkan kepalanya, matanya menjadi serius, dan pedang panjang yang tergantung di pinggangnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, ribuan cahaya pedang terbelah, langsung menghadap senjata tersembunyi yang melesat di sekitarnya. Ding 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 ding, dengungan logam padat terdengar di lapangan seni bela diri, dan banyak percikan api meledak, yang terlihat sangat spektakuler. Setelah beberapa saat, Luo Chen menghentikan gerakan tangannya, dan sejumlah besar senjata tersembunyi beracun tersebar di sekelilingnya. Gadis surgawi menyebarkan bunga, meskipun itu adalah keterampilan bela diri tingkat rendah dari peringkat misterius, di tanganmu aku khawatir bahkan kekuatan peringkat Huang yang lebih rendah belum digunakan. Luo Chen melihat ketika dia muncul di arena seni bela diri, dengan Luo Zhen yang tidak dapat dipercaya di wajahnya, dan berkata dengan jijik, baiklah, aku akan membiarkanmu melihat dan melihat seperti apa kekuatan keterampilan bela diri tingkat rendah. Dengan itu, Luo Chen dengan ringan mengetuk kakinya, dan kesalahan bayangan bangau berubah menjadi ekstrim, dan seluruh orang itu dengan cepat menghilang di tempatnya, meninggalkan banyak bayangan di medan seni bela diri. Anak ini agak suka menindas tubuh tingkat Suan tingkat rendah di alam harmoni antara manusia dan alam. Lord Grimm tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa melihat pemandangan ini. Tuan Jun, apakah Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Chen telah mengolah teknik tubuh tingkat rendah tahap mendalam ke alam harmoni antara manusia dan alam? Mendengar senyum Lord, seseorang menelan ludah dan berbicara dengan susah payah. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lord Grimm, dengan sedikit keberuntungan di hati mereka, berharap bahwa Lord Grimm salah. Lord Grimm melirik pembicara, mengangguk ringan, dan berkata dengan ringan, anak ini memiliki kecerdasan yang sangat baik. Bahkan jika dia berada di Akademi Liu Yun, dia dianggap sebagai borjuis kelas menengah. Mendengar apa yang hampir diakui Lord Grimm, semua orang di sekitar tidak dapat lagi menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Melihat bayangan yang ditinggalkan oleh Luo Chen di lapangan seni bela diri, mereka bahkan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Awalnya berpikir bahwa teknik pedang silang, Luo Chen sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Siapa yang tahu bahwa selain teknik pedang silang, Luo Chen juga mempraktikkan teknik tubuh tingkat rendah tingkat mendalam. Ke alam harmoni antara manusia dan alam. Ini adalah pencapaian yang hanya bisa mereka lihat sepanjang hidup mereka. Bahkan ekspresi penjaga toko Xie sedikit kaku, karena dia tahu betul bahwa selain teknik pedang silang, Luo Chen yang terekspos dan teknik tubuh yang tidak diketahui itu, Luo Chen juga mengolah teknik itu ke alam kesatuan surga dan manusia. Para jenius ini benar-benar makhluk neraka yang menyerang orang. Penjaga toko Xie tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan suara rendah sambil melihat lapangan seni bela diri yang dipenuhi dengan bayangan Luo Chen.